Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Di tengah perebutan kekuasaan, Gusti Purbaya menggantikan ayahnya Pakubuwono ke-13 yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya naik tahta menjadi Raja Surakarta yang baru lewat prosesi Jumenengan Dalem Nata Binayangkara yang berlangsung di Dalem Ageng Keraton Solo. Kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta. Melalui upacara adat ini, putra bungsu dari mendiang Pakubuwono ke-13 mengucapkan sumpah jabatannya di Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sumpahnya, ia berikrar akan menjalankan kepemimpinan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat keraton. Dirinya juga bersumpah akan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalangi, dan semoga ini menjadi momen yang baru untuk Keraton Surakarta ke depan. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pencinta-pencinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta. Usai prosesi penobatan dikawal para pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono 14 Raja Keraton Solo menyapa warga dari dalam kereta kencana. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurutnya JK menjadi korban modus mafia tanah. Maju Palang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam. Permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini, Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan. Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah.
JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun mengancam akan memasukkan impor tersebut ke dalam daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal memang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CEISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, A-News melaporkan. Pemirsa, ke informasi lainnya, perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menkyu untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan, karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan, karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya, serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Bahkan pemerintah ingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat berinteraksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba
kena PHK, nggak bisa bayar. Jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini, pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%.